Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya Maimunah dari kelas 6B. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai classifying lexical errors bagaimana terdapat dalam buku Errors in Language Learning and Use Exploring Error Analysis yang ditulis oleh Carl James dengan tahun publikasi 2013, tepatnya pada bab 5. Di sana terdapat subbab dengan judul Classifying Lexical Errors atau mengklasifikasikan kesalahan leksikal yang dijabarkan dari halaman 144 hingga halaman 154. Menurut Carl James, salah satu cara mudah untuk mengklasifikasikan kesalahan leksikal adalah dalam hal jenis pengetahuan kata-kata yang dimiliki orang. Ia juga mengutip pendapat Richard pada tahun 1976 yang mengemukakan bahwa ada 7 hal yang perlu diketahui tentang sebuah kata. Yang pertama, morfologinya. Yang kedua, perilaku sintaksisnya. Yang ketiga, pembatasan fungsional atau situasionalnya. Yang keempat, nilai semantiknya atau denotasinya. Yang kelima, arti atau konotasi sekundernya. Yang keenam, kata lain apa yang diasosiasikan. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, kira-kira seberapa besar kemungkinan kata itu digunakan atau frekuensinya. Kemudian, pada halaman 145 hingga halaman 154, Carl James menjelaskan mengenai 2 klasifikasi umum kesalahan leksis dengan masing-masing kategori. Yang pertama, klasifikasi kesalahan formal leksis. Klasifikasi jenis ini memiliki 3 kategori, yaitu salah pilih formal, salah formasi, dan distorsi. Kategori yang pertama adalah salah pilih formal. Carl James mengatakan bahwa dalam kategori ini, ia memasukkan kesalahan jenis malapropism yang disebut oleh Laufer sebagai synforms. Lalu, Carl James mengutip hasil identifikasi Laufer yang dilakukan pada tahun 1992. Laufer mengidentifikasi 6 cara di mana pasangan synforms dapat serupa. Mereka dapat memiliki jumlah suku kata yang sama, memiliki pola tegangan yang sama, berasal dari kelas kata yang sama, memiliki bagian awal yang sama, memiliki beberapa fonem yang sama, dan memiliki fonem dengan fitur bersama. Ia melanjutkan untuk mengidentifikasi 10 kategori synforms yang kemudian ia pecahkan menjadi 4 jenis utama, yaitu jenis suffix, prefixing atau jenis awalan, jenis berbasis vokal, dan jenis berbasis konsonan. Lalu, kategori yang kedua adalah salah formasi. Ini adalah kesalahan yang menghasilkan kata-kata yang tidak ada di foreign language. Dapat diperkirakan bahwa kata-kata tersebut dapat berasal dari mother tongue atau dibuat oleh pelajar dari sumber bahasa target itu sendiri. Selanjutnya, kategori yang terakhir atau kategori yang ketiga dalam klasifikasi jenis ini adalah distorsi. Distorsi adalah kesalahan intralingual dari formulir yang dibuat tanpa bantuan dari bahasa pertama sebagai sumbernya, dan hasilnya adalah bentuk-bentuk yang tidak ada di bahasa target. Kesalahan-kesalahan tersebut merupakan hasil dari kesalahan penerapan satu atau lebih dari operasi pemrosesan seperti omission, overinclusion, misselection, misordering, dan blending. Baik, kita beralih pada jenis klasifikasi yang kedua, yaitu kesalahan semantik dalam leksis. Ada 2 jenis utama dalam klasifikasi ini, yaitu kebingungan hubungan indera dan kesalahan kolokasi. Yang pertama adalah kebingungan hubungan indera. Ahli leksikologi menggambarkan kosakata dalam hal sistem leksikal yang mencerminkan hubungan makna yang ada di antara kata-kata. Pengelompokan semantik leksikal disebut sebagai bidang leksikal. Ada cukup banyak bukti neurolinguistik yang menunjukkan bahwa manusia menyimpan kata-kata dalam leksikon mental dalam kaitannya dengan hubungan indera semacam itu. Oleh karena itu, cukup masuk akal untuk mencoba mengkategorikan kesalahan leksis dengan mengacu pada sistem ini. Jenis kesalahan utamanya yaitu yang pertama menggunakan istilah yang lebih umum yang membutuhkan istilah yang lebih spesifik. Yang kedua menggunakan istilah yang terlalu spesifik. Yang ketiga menggunakan 2 kohiponims yang kurang tepat. Dan yang terakhir menggunakan yang salah dari serangkaian sinonim yang hampir sama. Kemudian kita beralih pada jenis kategori yang kedua dalam klasifikasi ini, yaitu kesalahan kolokasi. Kolokasi adalah kata-kata lain yang biasanya digunakan oleh kata tertentu. Pada halaman 152, Carl James mengungkapkan bahwa kesalahan kolokasi bisa intralingual atau interlingual. Baik, semoga kalian paham dengan apa yang saya jelaskan. Sekian dari saya, dan kita akan berjumpa di video selanjutnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.